Isu ancaman Jakarta akan tenggelam kembali menjadi sorotan. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut penyebab Jakarta tenggelam bukan hanya kenaikan permukaan air laut, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah penurunan permukaan tanah. Dari hasil analisis data satelit terkini menunjukkan tidak hanya Jakarta tetapi sepanjang kawasan pesisir Pantura mengalami penurunan muka tanah yang drastis. Badan ini memprediksi di tahun 2050, 25% kawasan Jakarta akan terendam meski tidak sampai ke Monas, saudara. Karena itu diperlukan upaya pencegahan selain pembuatan tanggul raksasa. Salah satunya adalah kebijakan penggunaan air tanah. Proyeksinya memang sudah terlihat di 2005, 2010, 2015, 2020 sampai dengan 2030 sampai 2050 itu memang belum menyentuh kawasan Monas ya. Jadi memang tidak terlalu yang digambarkan sebelumnya. Nah, inilah perbedaan signifikan bagaimana 2050. Nah, Jakarta memang memiliki potensi tenggelam bukan hanya karena faktor sea level rise semata yang memang itu sangat kecil, sekitar 3 mm per year, yang sangat-sangat berpengaruh di Jakarta dan juga Pantura pada umumnya adalah land subsidence yang memang ini sudah tidak bisa dikendalikan. Ini terbukti dari hasil mapping yang dibuat oleh SDM 2019 dan juga beberapa kajian. Ternyata hasilnya adalah land subsidence perlu direm. Kalau tidak maka sea level rise akan naik dan impact-nya sangat-sangat besar. Walhi mendukung kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk mengurangi bahkan menghentikan penggunaan air tanah di Jakarta. Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh menyatakan kebijakan ini harus didorong karena wilayah DKI Jakarta dihadapkan dengan situasi nyata penurunan muka tanah. Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat segera menyusun prosedur transisi yang adil untuk masyarakat. Salah satunya adalah larangan pengambilan air tanah untuk kepentingan bisnis. Larangan pengambilan air tanah memang harus segera didorong. Nah, bagi Pemprov DKI Jakarta adalah menyusun bagaimana proses transisinya ini harus berkeadilan. Larangan pengambilan air tanah atau ekstraksi air tanah untuk kepentingan bisnis itu ya harus segera memang dilakukan. Prediksi tenggelamnya Jakarta pada tahun 2050 seperti menjadi momok bagi warga pesisir Jakarta. Selain faktor perubahan iklim, penggunaan air tanah secara masif juga menjadi salah satu faktor penurunan permukaan tanah di Jakarta. Ibu kota Jakarta terancam tenggelam. Itulah yang menjadi sorotan sejumlah pihak. Penurunan muka tanah yang semakin tinggi digadang-gadang menjadi salah satu indikasinya. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan ancaman tenggelamnya ibu kota Jakarta salah satunya dikarenakan banyaknya air tanah yang diambil. Basuki menambahkan salah satu pencegahannya adalah menghentikan pengambilan air tanah seperti yang dilakukan di Bangkok dan Tokyo. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal isu Jakarta yang akan tenggelam. Menurut Riza, saat ini di sejumlah titik Jakarta terus mengalami penurunan air tanah yang berakibat pada penurunan muka tanah. Meski demikian, menurut Riza, hingga kini tidak ada larangan pengambilan air tanah. Yang ada adalah pengendalian penggunaan air tanah, baik skala rumahan, perkantoran, ataupun perhotelan. Tidak ada larangan, jadi semua itu diatur ya, batasan adanya kebutuhan air tanah gitu, ya, agar semuanya bisa memenuhi kebutuhan tanah. Juga hotel-hotel, ya kan, apartemen, perkantoran juga harus diatur kebutuhan air tanahnya. Juga masyarakat umumnya. Penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta saat ini telah dirasakan warga pesisir ibu kota. Salah satunya warga Jalan Bermis, Muara Angke, Jakarta Utara. Penurunan tanah dirasakan warga sekitar 5 hingga 10 cm lebih. Bahkan di lokasi ini, sejumlah rumah warga lebih rendah dari jalan. Melihat kondisi ini, warga mendukung wacana penghentian penggunaan air tanah di Jakarta. Namun warga berharap pemerintah menyediakan air bersih tanpa adanya biaya tambahan. Penggunaan air tanah kalau Pemprov DKI
ingin melarang itu sangat baik sekali ya, karena penggunaan air tanah itu akan sangat berdampak buruk kepada kondisi tanah khususnya di Jakarta, khususnya di Muara Angke ini. Iya lebih bagus, iya, karena penurunan tanahnya agak berkurang. Jelas mendukung sekali, labil. Jadi penurunannya itu agak cepat, biasa per tahun 5 cm bisa 10 cm. Kalau memang pemerintah menyediakan air bersih tanpa harus membayar, ya nggak apa-apa. Solusinya buat warga, mungkin warga juga senang gitu. Tapi kalau harus pakai membayar, ya berat gitu. Kalau untuk warga, untuk HSD juga berat. Wacana pengendalian penggunaan air tanah di Jakarta oleh pemerintah disorot anggota DPRD DKI dari PSI. Bagi PSI, Pamjaya harus memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan air bersih bagi warga DKI Jakarta demi mengurangi eksploitasi air tanah. Jangan sampai ada upaya untuk memotong anggaran PMD untuk Pamjaya. Kita harus maksimalkan anggaran Pamjaya, jangan sampai ada pemotongan, sehingga Pamjaya bisa menjadi motor untuk menyediakan air bersih di Jakarta. Isu Jakarta tenggelam kembali mencuat ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung bahaya pemanasan global saat berpidato di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Biden menyatakan dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut sehingga Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Beberapa kajian juga mengatakan bahwa Jakarta telah mengalami penurunan permukaan tanah sebanyak 10 hingga 12 cm. Oleh karena itu, selain regulasi pelarangan penggunaan air tanah, maka pemerintah DKI Jakarta juga harus mampu menjamin dapat memberikan akses air bersih kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fedriska Ananda, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.